Setelah rapat dengan DPR, Menkominfo Budi Ari mengklaim tidak ada data yang bocor dampak server PDNS yang dibobol ransomware. Di sisi lain, DPR menyebut kebocoran data merupakan bencana nasional bidang siber. Apakah pernyataan Menkominfo tepat dan siapa pihak yang harus bertanggung jawab atas peristiwa itu? Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan pakar keamanan siber Charles Lim. Selamat sore, Mas Charles. Selamat sore Mas Reza, terima kasih untuk Iya. kesempatannya. Baik, Mas Charles, ketika DPR mengatakan ini adalah sebuah kebodohan nasional, jadi siapa yang paling bertanggung jawab dari kebodohan nasional ini menurut Anda, Mas Charles? Ya, sebenarnya Mas Reza kita harus memahami dulu ya pertama-tama bahwa kalau kita bicara menggunakan sebuah sistem atau aplikasi yang kita taruh di cloud, ya kita harus tahu bahwa ada sebuah tanggung jawab ya dari pengguna ini untuk melakukan backup sistem atau backup datanya ya. Hmm. Karena memang penyedia cloud atau penyedia layanan tersebut itu biasanya mereka hanya menyediakan sebuah platform. Ya, jadi kalau kita bicara regulasi ya harus ada regulasi yang memang mengharuskan itu backup. Tetapi secara tanggung jawab itu sebenarnya sudah jelas ya kalau kita menggunakan cloud ya customer ya yang menggunakan cloud wajib membackup datanya. Nah, itu sudah wajib. Makanya kalau kita lihat dari selama ini kenapa layanan imigrasi sekarang sudah bisa bisa running lagi, yaitu karena data mereka yang ada di keimigrasian itu yang dipakai untuk running. Nah, itu kita lihat. Jadi Jadi dalam hal kalau ini kita lihat ya, customer ini maksudnya siapa, Mas Charles? nah customer ini artinya kalau misalnya kita cerita, misalnya dalam hal ini kemigrasian, karena kan PDN nasional ini kan yang menyediakan platform, berarti dari keimigrasian ataupun dari lembaga manapun yang akan pakai, ya mereka harus punya data backup juga. Terlepas daripada tadi ya Kominfo yang menyediakan backup tadi. Ya, jadi masing-masing ini memang harus punya backup. Ya, kalau tadi kita lihat dari broadcast bahwa sebenarnya keimigrasian itu sudah melakukan ya backup, artinya mereka meminta Kominfo untuk backup, tapi ternyata kan tidak ada respon. Jadi ada kekisruhan juga ya. Jadi menurut saya tetap customer dalam hal ini misalnya keimigrasian harus punya backup dan regulasi untuk membackup secara nasional itu juga wajib. Masalah regulasinya selama ini ada di mana, Mas Charles? Apa yang perlu dievaluasi? Ya, tadi kan mungkin Pak Ari Budi ya sudah sampaikan bahwa ini kayak masih belum sebuah keharusan ya. Nah, Hmm. makanya harus dibuat regulasi bahwa memang data ini memang harus di backup gitu ya. Dan ini sebenarnya kalau kita bicara PDN ya, dari PDN kata-kata semantara saja ini sebenarnya udah jadi masalah gitu ya. PDN itu ya harusnya memang live yang memang sudah siap gitu ya. Dan apalagi kita tahu bahwa recovery ya, disaster recovery-nya atau DRC-nya itu tidak jalan. Padahal ada tiga apa namanya site yang harusnya siap gitu ya. Nah, ini juga menjadi satu masalah. Jadi persoalan tata kelola tadi juga harus dilihat dan persoalan regulasi sendiri harus dilihat sehingga ini harus menjadi satu kesatuan, Mas Reza. Baik, tapi kalau Anda menyoroti langsung ya langkah-langkah yang dilakukan oleh Menkominfo sejauh ini, jangka pendek yang disiapkan adalah memang mewajibkan kementerian dan lembaga untuk memiliki cadangan data atau backup data begitu ya. Apakah ini sudah on the Ya, track sebenarnya? ya. Jadi punya data backup ya dari masing-masing kementerian dan lembaga itu sudah menurut saya adalah sebuah kewajiban. Ya, jadi apapun ya yang disediakan sebagai platform, ya kita harus punya data backup ya. Eh, Contoh saja misalnya kalau kita punya data pribadi gitu kan, kita juga membackup data pribadi kita. Apapun alasannya data yang kita simpan di perusahaan, ya perusahaan juga harus punya data backup sendiri. Jadi dengan lain kata, ya memang kita secara apa korporasi atau secara perusahaan ataupun lembaga harus punya data backup sendiri. Itu Hmm. merupakan suatu kewajiban sih.
Iya kan sudah menjadi tanggung jawab sebuah negara untuk melindungi warga negaranya begitu, termasuk melindungi data pribadinya tersebut. Apa yang salah dari Kominfo selama ini kalau menurut Anda? Ya, jadi memang pertama-tama Mas Reza kita lihat pada saat kita merancang sebuah pusat data nasional, ya kan namanya kalau kita membuat satu rancangan itu kan harus dievaluasi bareng ya, namanya kajian itu kan harus ada dari orang akademisi, orang dari industri, dari pemerintah, dari komunitas, sehingga kajian ini bisa diberikan secara komprehensif. Nah, begitu kajian ini diberikan secara komprehensif, maka pelaksanaannya juga harus dipantau. Ya, makanya saya juga melihat Kominfo juga sebenarnya sudah punya perangkat-perangkat yang melakukan pemantauan. Nah, dalam hal ini saya kurang tahu apakah PDN pada Sudah saat punya pelaksanaan tapi ini maksimal tidak, Mas dipantau. Charles, menurut Anda kajian yang dilakukan dan juga evaluasi yang dilakukan oleh Kominfo sejauh ini? Nah, permasalahannya kan ini sifatnya kadang ini serba serba ini ya. Kita ada kata-kata sementara ini. Bayangkan Mas Reza, coba kita lihat bahwa sebuah production system itu ditaruh di pusat data nasional sementara. Nah, ini kan menjadi satu ironis menurut saya. Ya, kita harus punya keteguhan bahwa oh, ini loh pusat data nasional kita. Nah, ini loh regulasinya. Nah, ini mekanismenya kita. Nah, ini yang menurut saya yang makanya kenapa akhirnya kan kalau kita dengar bahwa Pak Jokowi sekarang akan melakukan meminta untuk diaudit gitu kan. Ya, jadi Hmm. mungkin tata kelola inilah yang menurut saya belum dipantau atau dimonitor dengan baik ya sehingga ada hal-hal yang tentunya kurang dari pelaksanaan atau eksekusinya Mas Reza. Yang menarik ada juga pihak-pihak yang mengatakan ini kan tidak menimbulkan kerugian finansial begitu. Sebenarnya dampak terberatnya seperti apa ketika pemerintah juga baru bisa menjamin PDNS pulih pada pertengahan Agustus. Anda melihatnya bagaimana dengan pihak-pihak yang menanggapi bahwa tidak ada kerugian finansial? Ya, memang kalau kita bicara kerugian itu kan ada banyak faktor ya Mas Reza. Kerugian itu kan nggak selamanya hanya dilihat dari finansial. Ya, misalnya kerugian secara reputasi. Ya, reputasi negara Indonesia ini mau ditaruh di mana? Hmm, Ya, sekarang ini ya, menjadi sorotan seluruh dunia. Ya, jadi ini reputasi menjadi sorotan. Nah, apakah ini juga tidak berdampak? Iya pasti, ya kan? Apalagi kalau misalnya sebuah bank yang reputasinya disorot, wah, udah pasti ini menjadi sebuah malapetaka ya. Nah, ini jadi tidak selamanya bahwa dampak itu semua finansial. Jadi pasti ada reputasi. Belum lagi ya kalau kita tadi cerita keimigrasian, berapa hari tuh keimigrasian harus manual dan ini kan berdampak kepada delay ya delay di bandara dan delay itu semua mengakibatkan finansial juga mungkin ya. tidak sampai sekarang belum Banyak waktu yang diungkapkan terbuang ya. saja. Iya, waktu terbuang itu kan sebuah financial impact Hmm, gitu oke. Mas Reza. Nah, Mas Charles, ketika PDRS ini disebut baru akan pulih total pada pertengahan Agustus, ini Anda yakin tidak ini akan benar-benar pulih, masalah ini tidak akan terjadi lagi, atau seperti apa, Mas Charles? Ya, jadi sebenarnya Mas Reza kita lihat ya, sebenarnya tadi kan kita lihat bahwa data backup ini harus ada di setiap institusi. Nah sekarang kalau Kominfo tidak punya data backup, bagaimana mereka menjanjikan itu bisa selesai Agustus? Ini Hmm, agak-agak sulit untuk bisa merealisasikan ini. Kecuali tadi, ya kayak misalnya tadi keimigrasian dia punya data backup, dia taruh misalnya di sebuah cloud service, nah akhirnya bisa jalan gitu kan. Jadi adalah sebuah keniscayaan kalau memang tidak ada data backup Mas Reza, ya itu sulit sekali. oke. Itu yang harus dikejar ya. Dan artinya apakah jika kita diretas, apakah data pribadi memang aman dari kebocoran data atau seperti apa nih yang disampaikan oleh Pak Budi Ari? Anda yakin data pribadi tidak akan bocor Nah, walaupun diretas? ya jadi yang namanya data pastilah ada mengandung data pribadi. Nah, sekarang tinggal seberapa banyak yang memang
akan dimanfaatkan oleh si peretas ini untuk dimonetisasi ya, artinya dia pakai itu untuk kepentingan dia. Ya, misalnya dia jual gitu ya di dark web misalnya. Oke, satu account dia jual 100.000 atau berapa. Nah, tinggal dia tunggu tanggal mainnya saja kan begitu. Jadi Baik. siapa yang bisa menjamin bahwa data pribadi itu tidak diretas? Ya, sepanjang data warga negara itu ada di sana, ya pastilah data pribadi itu ada di sana juga. Tinggal hanya data mana yang akan dijual belikan oleh peretas itu di dark web, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas analisa Anda, pakar keamanan siber, Mas Charles Slim, sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.